warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini akan saya jelaskan bagaimana membangun jaringan LAN dengan menggunakan konsep pengalamatan DHCP server ya, dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Trace. Dimana dalam melakukan pengalamatan IP itu ada dua konsepnya dalam melakukan pengalamatan IP. Yang pertama dilakukan secara manual atau yang disebut dengan statik ya, atau yang kedua dilakukan secara otomatis ya, atau yang disebut dengan DHCP, Dynamic Host Concept Protocol. Oke, langsung saja ya. Terlebih dahulu seperti biasa ya, kita lakukan untuk komputer yang akan kita hubungkan ya. Kita pilih untuk komputer yang kita gunakan untuk dihubungkan di dalam jaringan ya. Ada berapa komputer yang akan kita hubungkan di dalam jaringan. Ini akan saya coba, saya buat banyak komputernya yang akan terhubung di jaringan ya. Oke, komputer PC ini saya buat 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 10 ya. Untuk komputer PC nya ada 10. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Ya. Oke, untuk laptopnya ini saya buat ada 5 laptop yang terhubung. Ada 5 laptop yang terhubung. Ini kalau mau mengeser semua di blok terlebih dahulu, di blok kita geser ya laptopnya. Oke, kita geserkan kembali biar berdekatan ya. Oke, nah di sini ada 4 laptop, 10 komputer PC ya, yang kita hubungkan. Oke, untuk menghubungkannya saya pakai switch ya. Switch ada di bagian network device, kemudian switch. Nah, selanjutnya saya pakai yang switch yang ini 2950 untuk 24 komputer. Oke, sekarang kita lakukan instalasi untuk seluruh komputernya. Saya lakukan instalasi untuk seluruh komputernya. Ya, oke, kita pilih yang koneksi secara otomatis saja ya. Kalau ingin melakukan manual juga bisa, kita pilih yang menggunakan tipe Stripe ya. Ini lebih gampangnya ya, kita pilih yang secara otomatis saja ya untuk melakukan instalasi kabelnya. Klik otomatis connection, klik di area switch. Oke, kemudian hubungkan ke komputer yang ingin dihubungkan. Oke, ini kita lakukan sebanyak komputer yang kita hubungkan. Nah, kita lakukan satu-satu sebanyak komputer yang ingin kita hubungkan. Oke, kita hubungkan secara satu-satu untuk komputer yang kita hubungkan. Oke, karena ini ada banyak hubungannya, nah seperti biasa. Kalau kita ingin merubah nama komputernya, ini bisa kita lakukan. Namun kalau kita tidak ingin merubah nama komputernya, ini juga tidak ada masalah. Nah, nama komputer ya, itu hanya identitas dari komputer yang terhubung di jaringan. Nama komputernya, komputer 4, komputer 5, komputer 6, itu namanya bisa kita rubah. Jadi kita rubah namanya berupa nomor saja ya. Ini PC4 saya buat nomor 1.
7, C11 double klik 8, C12 double klik 9, C13 double klik 10, laptop 7 double klik 11, laptop 6 double klik 12, laptop 4 double klik 13, laptop 5 double klik 14, laptop 8 double klik 15. Oke, ini sudah ya, dari nomor 1 sampai nomor 15 untuk komputer yang terhubung di switch ya. Nah, di sini akan saya gunakan dua infrastruktur yang menggunakan kabel satu, kemudian yang tanpa kabel atau wireless satu. Nah, untuk itu kita butuh access point ya. Access point ada di bagian network device, kemudian pilih yang di bagian wireless device. Ini dia ya, yang di bagian ini wireless device. Klik ya, wireless device nya kita klik, kemudian pilih access point-nya. Saya pakai yang ini ya, pakai VPN, klik, kemudian klik ya kerja, kemudian ini buat aja access point ya, access point. Oke, untuk komputer yang terhubung di access point-nya saya pakai laptop juga, kemudian saya pakai smartphone juga, saya pakai tablet juga. Oke, saya pilih smartphone-nya dulu. Oke, smartphone nanti akan otomatis terhubung di access point atau kalau kita memilih smartphone. Oke, ini dia terhubung secara otomatis karena smartphone dia infrastrukturnya hanya bisa menggunakan wireless tanpa kabel. Oke, ini saya buat smartphone-nya ada 5 ya, smartphone yang terhubung ada 5, kemudian tablet yang terhubung juga sama, ini saya buat ada 5, 1, 2, 5. Ini saya geser terlebih dahulu supaya area kerjanya sedikit tidak terlalu rapat ya. Ini smartphone-nya saya taruh di sini, kemudian tabletnya sama, tabletnya ini saya letakkan di atas. Oke, tabletnya di atas, kita geser langsung satu-satu tabletnya supaya dia di atas. Nah, nanti saya juga pakai laptop yang terhubung di wireless ya. Oke, ini ada 5 tablet, 5 smartphone. Oke, saya pakai 5 laptop juga yang terhubung di wireless. Jadi saya pilih yang device-nya, saya pilih laptop ya, komputer laptop. Oke, saya pilih 1, 2, 3, 4. Oke, atas saja lah ya, atas saja untuk access point-nya. Oke, ini supaya terlihat rapi, taruh namanya nah, smartphone-nya kita buat wireless 1 ya, wireless 1 terhubung di
dia tidak terhubung langsung dengan akses point karena kita butuh instalasi terlebih dahulu wifi cardnya. Ya, untuk instalasi wifi card yang ada di laptop, kita klik laptopnya, ya, kita klik laptopnya, kemudian nah di sini dia infrastrukturnya masih menggunakan LAN card, ya, masih menggunakan kabel. Nah ini kita ganti yang menggunakan wireless. Untuk menggantinya, matikan laptopnya, ya, kemudian drag, ya, klik tahan, geser ke modul, ini modul ya, geser aja ke modul, ya, kemudian PC wirelessnya klik tahan, masukkan ke yang tadi ya, lubang portnya, ya, kemudian kalau sudah diinstalasi, ya, di LAN cardnya, kemudian hidupkan kembali laptopnya. Oke, setelah dihidupkan kembali laptopnya, biasanya dia secara otomatis akan terhubung. Tapi kalau dia tidak terhubung secara otomatis, kita tinggal pilih desktop, kemudian PC wireless, ya, kita tinggal pilih laptopnya. Kalau tidak terhubung, ya, klik laptopnya, pilih desktop, ya, kemudian PC wireless, selanjutnya connection, ya, connect. Nah di sini tunggu dia wirelessnya, nah sini muncul, kemudian tinggal kita klik connect kalau dia tidak terhubung. Kalau dia sudah terhubung, berarti kita tidak perlu mengkonekkannya secara manual. Oke, ya, laptopnya yang W11 sudah terhubung. Kita lakukan untuk laptop yang lain dengan teknik konfigurasi sama, ya, matikan laptopnya, ya, drag ke area modul, kemudian drag, kita gantikan, kemudian hidupkan lagi laptopnya. Kita tunggu ini terhubung atau tidak. Nah ini sudah terhubung, jadi tidak perlu kita lakukan konfigurasi secara manual. Jadi kita matikan, jadi kita close, ya, kita matikan, kita close. Kemudian kita beralih ke W13. Kita klik W13 nya, matikan laptopnya, drag ke modul, ya, masukkan, kemudian hidupkan kembali, ya, tunggu dia sampai terhubung. Kalau tidak terhubung, baru kita lakukan konfigurasi secara manual. Oke, sudah terhubung. Kita beralih lagi ke laptop W14. Klik laptop W14 nya, pilih desktop, ya, desktop fisik, ya, matikan laptopnya, drag ke kerja ke modul, ya, kemudian drag ke lubang portnya, hidupkan lagi, tunggu sejenak sampai dia terhubung. Oke, kalau sudah terhubung, close. Kita beralih ke W15, klik laptopnya, matikan laptopnya, kemudian drag ke modul, masukkan wifi cardnya, hidupkan kembali, tunggu dia sampai terhubung. Oke, kalau sudah terhubung, nah semua yang terhubung ke komputer yang terhubung di wireless semua sudah terhubung. Komputer yang terhubung dengan menggunakan kabel semua juga sudah terhubung. Nah, sekarang antara access point dan switch ini perlu kita hubungkan agar, ya, antar komputer yang ada yang terhubung di switch dan antar komputer yang terhubung dengan access point ini bisa berkomunikasi. Oke, kita pilih saja connection, ya, kemudian pilih connection, kita klik, ya, di switchnya, kemudian hubungkan ke access point. Kita klik di access point. Oke, sudah terhubung. Oke, setelah kita hubungkan, ya, kita hubungkan antara switch dan access point. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, untuk pengalamatannya kita tidak lakukan secara manual, ya. Kita pilih komputernya satu-satu, kemudian kita masukkan IP-nya, tidak, ya. Kita pengalamatannya tidak yang statik, tapi menggunakan yang DHCP, dinamis host concept protocol, yang dilakukan pengalamatan IP secara otomatis.
Untuk itu kita membutuhkan sebuah server DHCP ya, server DHCP. Untuk melakukan konfigurasi IP-nya ya, pilih server ya, pilih server ya, and device, kemudian pilih servers. Ini servernya, server ya. Kemudian hubungkan servernya ke access point ya. Nantinya server inilah yang melakukan ya konfigurasi IP ya. Nantinya server inilah yang melakukan konfigurasi IP ke seluruh komputer yang terhubung di infrastruktur jaringan yang sudah kita bangun ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk koneksinya ini sehingga dia warnanya hijau. Saat ini dia masih berwarna orange. Kalau masih warna orange berarti belum terhubung ya, masih melakukan routing ya, akses switchnya atau istilahnya routing menggunakan. Oke, nah sekarang sudah terhubung nih antara servernya ya. Oke, untuk konfigurasi servernya kita klik servernya, kemudian pilih config ya. Kemudian kita lakukan untuk alamat servernya ya, alamat IP servernya. Oke, ini kita buat aja IP-nya. Untuk alamat IP-nya bebas, boleh kelas A, boleh kelas B, boleh kelas C ya. Ini yang saya buat IP-nya kelas C aja ya, saya buat alamat itu. IP servernya ini saya buat 200 itu IP servernya ya, 200 10 untuk IP servernya saya buat 20 untuk IP servernya. Oke, ini bebas sih, kalian mau memberikan IP kelas A boleh, kelas B boleh, kelas C juga boleh. Ini yang saya contohkan di sini, saya pakai kelas C. Kelas C range-nya dari 192 sampai 223 ya untuk yang oktet pertama, jadi saya pakai 200. Untuk oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat ini bebas dari mulai 1 sampai 250. Oke, nah selanjutnya ya, dari mulai 0 ya, dari mulai 0 sampai 255. Selanjutnya kita pilih ya menu service ya. Kita pilih menu service, kemudian pilih DHCP. Di sini ada banyak ya, di bagian layanan yang ada di server ya, ada HTTP ya, ini untuk server web ya, ada DHCP ya, ada DNS, ada mail server ya, ada banyak ya. Ini yang kita lakukan konfigurasinya yang DHCP ya, karena kita hanya melakukan konfigurasi pengalamatan IP ya secara otomatis, jadi kita pilih yang DHCP. Oke, klik DHCP. Kemudian ini perlu kita isi gateway. Gateway ini adalah untuk identitas jaringan tersebut ya. Jadi identitasnya berada di IP berapa. Oke, tadi kita sudah buat alamat IP servernya, tadi adalah 200, 10, 10, 20. Untuk gateway-nya ini saya buat, kita samakan 200 10 net ID-nya ya, yang kita samakan 10 TT. Tadi alamat IP-nya 20, ini saya buat 10 ya. Nah selanjutnya kita mulai dari berapa, start IP-nya dari berapa. Karena tadi sudah saya buat dimulai dari 20 untuk alamat IP server ya, bahkan GP-nya pakai 10 ya. Ini saya buat ini dimulai IP-nya dari mulai 21. Artinya nantinya komputer ini IP-nya dimulai dari 21, 22, 23 dan seterusnya sampai seluruh komputer mendapatkan alamat IP. Oke, kemudian
kita on kan. Jangan lupa ini di on kan, on. Setelah di on kan, kemudian kita set ya. Kita set. Oke, sehingga di sini start IP address-nya dimulai dari 21 ya, start IP address-nya. Sedangkan gateway-nya di sini ada 210.10.10. IP-nya dimulai dari 210.10.21. Oke, setelah kita lakukan konfigurasi server, oke, saya ulang kembali ya ke konfigurasi servernya ya. Yang pertama ada di config, kemudian di password net, masukkan IP yang sesuai keinginan kita. Kalau sudah dimasukkan IP sesuai dengan keinginan kita ya, IP-nya 210.10.20. Ini untuk alamat IP server ya, untuk alamat IP server itu subnet lah. Saya secara otomatis saja yang 255.255.255. Kalau sudah kita lakukan konfigurasi di password netnya, kemudian kita pilih service, kemudian kita pilih menu layanan DHCP, pengalamatan IP secara otomatis. Kemudian kita lakukan setting. Settingnya ada di mana nih ya. Default gateway-nya berapa mau kita buat, karena kita ini mau berada di dalam satu identitas jaringan. Artinya ini 210.10 dengan IP server yang kita buat tadi itu wajib sama, 3 octet ini wajib sama. Sementara yang 1 octet ini harus berbeda. Maka di sini saya buat 210.10.10. Sementara IP server tadi 210.10.20. Oke, untuk start IP ini nantinya digunakan untuk komputer yang terhubung di jaringan. Ya, komputer yang terhubung di jaringan komputer 1 sampai seluruh komputer yang terhubung di jaringan itu akan dimulai dari berapa IP-nya. Ya, sesuaikan dengan kita. Ya, karena di sini saya keinginan saya di sini IP-nya akan saya mulai 21, maka di sini saya buat 21. Kemudian jangan lupa di on kan dan jangan lupa di set. Menandakan dia sudah di set, dia terlihat gateway-nya berapa, start IP-nya berapa. Kalau sudah di set, ya, dan terlihat, ini bisa kita close. Oke, sekarang kita close. Belum close. Oke, kita close. Nah, sekarang kita lakukan pengalamatan IP-nya. Ya, pengalamatannya kita tidak ketik secara manual, tapi tinggal kita pilih ya. Klik komputernya, pilih IP configuration ya, pilih DHCP. Nah, secara otomatis dia akan memberikan pengalamatan IP secara otomatis. Ini tidak bisa kita yang menentukan. Yang menentukan adalah servernya. Ya. Nah, di sini dimulai dari 3-nya. Kenapa nggak 21? Ya, 21-nya kemungkinan sudah ada di bagian, nah, di komputer yang ada ini ya. Nih, di wireless-nya. Karena dia wireless, ini konsepnya sudah DHCP. Jadi 20-nya sudah ada di isi wireless-nya ya, dari 20-an. Oke, sekarang yang ada yang koneksi wireless ya, yang koneksi wireless ini settingan IP-nya sudah DHCP, jadi secara otomatis ini sudah mendapatkan IP konsep DHCP-nya. Sekarang yang di komputer yang terhubung di menggunakan kabel ini belum dilakukan setting DHCP, perlu kita setting terlebih dahulu untuk yang ke DHCP. Klik komputernya, pilih desktop, kemudian IP konfigurasi DHCP. Ya. Oke, ini dapat IP-nya. Ya, gateway-nya di dalam satu jaringan semuanya sama. Oke, pilih desktop, IP konfigurasi DHCP. Oke, terhubung. Pilih desktop, IP konfigurasi DHCP.
Oke, pilih desktop, IP konfigurasi DHCP. Oke, terhubung, pilih desktop, IP konfigurasi DHCP. Oke, kita lakukan satu-satu pada pemutaran desktop, IP konfigurasi DHCP. Oke, desktop, IP konfigurasi DHCP. Oke, pilih 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 desktop, IP konfigurasi DHCP. Pilih desktop, IP konfigurasi DHCP. Konfigurasi DHCP. Desktop, IP konfigurasi DHCP. Nah, sekarang kita pilih smartphone-nya, kita lihat smartphone apa sudah mendapatkan IP. Nah, smartphone-nya sudah langsung mendapatkan IP ya, karena tadi sudah settingannya sudah semuanya sudah DHCP ya, semua sudah DHCP yang ada di smartphone ini, dan yang di tablet semua sudah DHCP, jadi tidak perlu kita lakukan secara manual. Yang perlu adalah laptopnya, apakah laptopnya DHCP atau tidak, kita cek desktop IP. Nah, laptop juga sudah DHCP ya, IP-nya sudah sesuai, gateway-nya juga sudah sama, dan ini sudah selesai. Oke, sekarang kita tesnya kita kirim secara cepat aja dengan menggunakan simulasi mengirim pesan. Nah, sebelumnya ini kalau tidak kita klik ini tidak terlihat ya, jadi terlebih dahulu untuk menampilkannya kita klik terlebih dahulu, kemudian jangan pilih yang simulasi karena nanti ini terlalu lama untuk mengetahui apakah terhubung atau tidak. Pilih yang real time ya, yang real time, kemudian kita pilih pesan, kita klik tablet, kita hubungkan di sini 12. Nah, successful, artinya terhubung ya. Ini saya acak PC 12, saya kirim ke 5. Nah, terhubung. Saya cek di 14, terhubung di 10. Oke, terhubung. Artinya konfigurasi pengalamatan IP kita dengan konsep DHCP server sudah berhasil kita